Joan of Arc dianggap sebagai pahlawan wanita Prancis. Usianya masih 17 tahun saat bergabung dengan pasukan Prancis. Berkat dia, Prancis berhasil merebut kembali wilayah-wilayahnya dari cengkraman Inggris. Pada tahun 1453, Prancis akhirnya berhasil menundukkan semua wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Ia terutama disanjung atas perannya dalam pengepungan Orleans dan penobatan Charles VII dari Prancis selama Perang 100 tahun melawan Inggris. Setelah berhasil memimpin beberapa aksi militer Prancis, ia ditangkap dan dijual kepada pihak berwenang Inggris, dinyatakan bersalah karena menyesatkan, dan dibakar di tiang panjang pada tahun 1431 saat usianya masih 19 tahun. Setelah hampir 500 tahun kematiannya, ia dikultuskan sebagai orang suci oleh Gereja Katolik Roma. Bagaimana awal mula kisah hidupnya hingga ia bisa memimpin pasukan Prancis saat usianya masih 17 tahun? Berikut kisah hidup Joan of Arc yang melegenda hingga kematiannya yang tragis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Jeanne dilahirkan di Domremy pada tahun 1412 dari pasangan Jacques d'Arc dan Isabelle Rumi. Orang tuanya adalah petani yang memiliki lahan sekitar 50 hektar. Ayahnya juga menduduki jabatan kecil di pemerintah daerah setempat dan bertugas mengumpulkan pajak serta mengepalai keamanan kota. Keluarga mereka tinggal pada suatu daerah terisolasi di wilayah timur laut yang tetap setia pada Prancis walaupun dikelilingi oleh daerah kekuasaan Burgundy. Beberapa penyerangan terjadi pada masa kecil Jeanne, di mana pada salah satu serangan desanya dibakar. Jeanne memiliki setidaknya 3 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Ia hidup pada masa-masa di mana Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis memasuki fase penting ketika Raja Muda Henry V dari Inggris menyerbu Prancis dan memenangkan serangkaian kemenangan yang menentukan melawan pasukan Raja Charles VI. Perseteruan antara Prancis dan Inggris ini sendiri dimulai ketika Raja Henry V dari Inggris menyerbu Prancis Utara pada tahun 1415. Raja Henry V kemudian mengambil alih tahta Charles VI, Raja Prancis. Henry V dan Charles VI keduanya meninggal dunia pada tahun 1422. Putra Henry V kemudian diangkat menjadi pewaris kerajaan Prancis. Namun, para pendukung putra Raja Charles VI, yaitu Charles VII, ingin mengembalikan mahkota kepada Raja Prancis yang sesungguhnya. Polemik perebutan kekuasaan ini lantas mengakibatkan kedua wilayah kerajaan terlibat dalam konflik menahun. Pada usia 13 tahun, Jeanne yang dijuluki Joan of Arc mendengar suara-suara yang ia yakini dikirim oleh Tuhan. Suara itu memberinya misi sangat penting, yaitu menyelamatkan Prancis dan mengusir musuh. Suara itu juga yang memintanya untuk menempatkan Charles VII menjadi raja yang sah. Demi mengikuti tuntunan visi ini, Joan yang pada saat itu berusia 16 tahun berhasil meyakinkan pengadilan setempat untuk menolak perjodohannya. Dituntun oleh visinya, Joan pergi ke Vaucouleurs pada Mei 1428 untuk bertemu dengan Robert de Baudricourt, komandan garnison dan pendukung Charles. Awalnya, Baudricourt menolak permintaan Joan sehingga membuat gadis desa itu kembali ke rumahnya. Namun, Joan tidak menyerah. Pada Januari 1429, ia kembali ke Vaucouleurs dengan membawa beberapa penduduk desa. Para penduduk desa menyebutnya sebagai sang dara yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis. Baudricourt akhirnya menerima permohonan Joan. Ia juga memberikan Joan seekor kuda serta beberapa tentara untuk menemaninya menjalankan misi. Joan kemudian memotong rambutnya dan mengenakan pakaian pria. Ia melakukan perjalanan selama 11 hari, melintasi wilayah musuh ke Chinon, tempat istana putra mahkota Charles VII. Kepada Charles, Joan berjanji bahwa ia akan menyaksikan pria itu dinobatkan sebagai raja di Reims, sebuah situs tradisional penobatan kerajaan Prancis. Joan kemudian meminta Charles memberinya pasukan untuk memimpin pertempuran di Orleans.
Charles mengabulkan pemerintahannya, dan Juan yang berusia 17 tahun berangkat ke Orleans pada Maret 1429 dengan mengenakan baju besi putih dan menunggangi seekor kuda putih. Setelah mengirim surat kepada musuh, Juan memimpin beberapa serangan dan memaksa mereka mundur melintasi sungai Loire. Kemenangan pertamanya di Orleans membuatnya digelari Maid of Orleans atau dalam bahasa Prancis La Pucelle de Orléans. Selama 5 minggu berikutnya, Juan dan para komandan Prancis memimpin Prancis meraih serangkaian kemenangan menakjubkan atas Inggris. Pada 16 Juli, pasukan kerajaan mencapai Reims yang membuka gerbangnya untuk Juan. Hari berikutnya, Charles VII dinobatkan sebagai Raja Prancis dengan Juan berdiri di dekatnya sambil memegang panjinya yang bergambar Kristus dalam penghakiman. Setelah upacara, ia berlutut di depan Charles, dengan gembira memanggilnya raja untuk pertama kalinya. Pada tanggal 8 September, Raja Charles VII dan Juan menyerang Paris. Selama pertempuran, Juan sempat terluka, tetapi terus mengerahkan pasukan raja sampai Charles memerintahkan diakhirinya pengepungan yang gagal. Tahun itu, ia juga memimpin beberapa kampanye kecil untuk merebut beberapa kota lagi. Pada bulan Desember, Charles memuliakan Juan, orang tuanya, dan saudara laki-lakinya. Pada Mei 1430, Burgundy mengepung Compiègne. Dan pada 23 Mei, saat memimpin serangan mendadak melawan Burgundy, ia terlempar dari kudanya dan ditinggalkan di luar gerbang kota. Disinilah Juan tertangkap. Burgundy kemudian menjualnya ke Inggris, dan sejak 21 Februari hingga 24 Maret 1431, ia diinterogasi hampir puluhan kali oleh pengadilan. Namun ia menjaga kerendahan hatinya dan teguh mengklaim tidak bersalah. Juan ditahan di penjara militer dengan sejumlah tuduhan, termasuk menggunakan ilmu sihir, penyesatan, dan berpakaian seperti pria. Kejahatannya yang paling serius menurut pengadilan adalah penolakannya terhadap otoritas gereja demi ilham langsung dari Tuhan. Setelah menolak untuk tunduk pada gereja, hukumannya dibacakan pada 24 Mei. Juan akan diserahkan kepada otoritas kerajaan dan dieksekusi. Bereaksi dengan ngeri terhadap pernyataan itu, Juan setuju untuk mengakui kesalahannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Juan diperintahkan untuk mengenakan pakaian wanita, dan ia menurut. Tetapi beberapa hari kemudian, para hakim pergi ke selnya dan mendapati Juan kembali mengenakan pakaian pria. Saat ditanya, ia memberitahu bahwa suara ilahi telah mencelanya karena menyerah pada gereja di luar kehendak mereka. Juan pun lantas kembali diadili atas tuduhan sesat dan pada 29 Mei diperintahkan diserahkan kepada pasukan kerajaan. Pada pagi hari tanggal 30 Mei 1431, Juan yang berusia 19 tahun dibawa ke Pasar Lama Rouen dan dibakar di tiang pancang. Sekitar 10.000 orang menyaksikan kematiannya. Legenda menyebutkan jantung Juan selamat dari api. Abunya dikumpulkan dan disebarkan di Sungai Seine. Sebagai sumber inspirasi militer, Joan of Arc berjasa membantu mengubah perang 100 tahun dan dengan tegas mendukung Prancis. 20 tahun kemudian, Charles VII menyelenggarakan pengadilan baru untuk membersihkan nama Joan of Arc. Dan sekitar 500 tahun kemudian, pada tahun 1920, Paus Benediktus XV dari Gereja Katolik Roma melakukan kanonisasi atau pemberian gelar orang kudus kepada Joan of Arc, salah satu pahlawan besar dalam sejarah Prancis. Kisah gadis desa itu telah mengilhami banyak karya seni dan sastra selama berabad-abad, serta membuat dirinya dinobatkan menjadi pahlawan pelindung Prancis. Sekian kisah dari Joan of Arc. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.